sekaligus saya minta juga pihak keamanan dan TNI untuk tidak menembak siapapun. Lukman Wahid, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur, adalah Presiden keempat Republik Indonesia. Beliau menduduki kursi nomor 1 di Indonesia pada tahun 1999, menggantikan B.J. Habibie. Gus Dur, anak pertama dari 6 bersaudara yang lahir di Jombang pada 17 September 1940, wafat di Jakarta pada 30 Desember 2009 dan dimakamkan di Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Berorientasi pelayanan, setelah pelantikannya, Gus Dur juga mengundang kalangan aktivis serikat buruh dan NGO advokasi buruh untuk memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan buruh. Tidak lama dari kejadian ini, penerbitan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150 Tahun 2000, perihal penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang ganti kerugian di perusahaan. Aturan ini dinilai pro buruh. Di samping itu, meski Gus Dur sudah tidak menjabat lagi menjadi presiden, kala itu beliau masih memberikan pelayanan yang baik serta menampung para ratusan buruh migran Indonesia. Akuntabel. Dalam aspek akuntabel ini, Gus Dur pada era pemerintahannya sebulan setelah beliau menjabat sebagai presiden, beliau membubarkan Departemen Sosial. Di sini Gus Dur mengatakan alasan membubarkan Departemen Sosial karena menjadi lumbung korupsi. Nilai kompeten. Kiai Haji Abdurrahman Wahid menguasai ilmu keislaman, terbukti dengan terpilihnya beliau sebagai pimpinan Nahdlatul Ulama di Indonesia. Beliau juga terpilih sebagai Presiden keempat di Indonesia. Contoh nilai kompeten yang diterapkan beliau adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid melaksanakan penugasan dengan kualitas terbaik, salah satunya dengan meningkatkan kompetensi terkait kedaulatan maritim berdasarkan UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea yang berlaku sejak tahun 1982 supaya dapat mengamankan sumber daya laut negeri Indonesia. Nilai harmonis. Kiai Haji Abdurrahman Wahid dikenal sebagai bapak pluralisme. Pluralisme yaitu paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu keberagaman. Contoh nilai harmonis yang diterapkan beliau adalah berkat jasanya, agama Konghucu diakui di Indonesia. Identitas pemeluknya dihargai dan diberi kebebasan untuk mengekspresikan keagamaannya, serta menjadikan Imlek sebagai hari nasional di Indonesia. Loyalitas Gus Dur tercermin dari pemikiran, sikap, dan tindakannya yang berkontribusi aktif memajukan sisi pemerintahan dan keagamaan dengan mereformasi NU dan komitmennya menyebarkan paham kebangsaan, pribumisasi Islam sebagai upaya untuk melakukan rekonsiliasi antar budaya Indonesia dengan agama Islam sehingga membentuk Indonesia Tulen dengan segala adat istiadatnya. Gus Dur berdedikasi melakukan pengenalan pendidikan karakter berdasarkan konsensus negara dan mengedepankan moralitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebelum Gus Dur diangkat menjadi presiden, ekonomi Indonesia saat itu sangat mengkhawatirkan dikarenakan habis mengalami krisis ekonomi. Pada masa pemerintahan Gus Dur yang kurang lebih 21 bulan, perekonomian meningkat kurang lebih 8%. Hal ini dikatakan langsung oleh Rizal Ramli, yang dimana pada saat itu dia menjabat sebagai Menteri Keuangan. Tindakan aktif Gus Dur pada saat itu menaikkan gaji PNS untuk meningkatkan daya beli masyarakat, kemudian penghapusan kredit macet pada UMKM, khususnya bagi para petani. Selanjutnya ada kolaboratif atau kemampuan untuk bersinergi dan bekerja sama dengan pihak lain. Nilai berakhlak ini yang ditunjukkan oleh Gus Dur adalah adanya kegiatan Gus Dur mengunjungi 13 negara dalam waktu sepekan, dan juga Gus Dur berperan aktif untuk membuat forum Pasifik Barat yang beranggotakan Indonesia, India, Cina, dan beberapa negara Pasifik lainnya.